Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Islam itu didirikan di atas 5 pilar. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu didirikan di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah ikatan antara kita sebagai orang mukmin, orang Islam, diikat mengikrarkan diri pada Allah, mengikrarkan diri pada Rasulullah SAW. Itu harus mengikat janji setia pada Allah, janji setia pada Rasulullah, siap melaksanakan perintahnya, siap menjauhi larangannya. Itu. Yang kedua, iqamis sholati. Sholat itu dalam agama adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, diibaratkan begini, sholat itu adalah ibarat kita HP ini, HP ya. HP ini bisa digunakan bila ada sumber sinyal, bila ada tower penampung dan pendistribusi sinyal, tower. Nah, tower itu kita misalkan bagaikan sholat. Itu tiang pemancar ya, pemancar. Orang Islam itu akan dapat memancarkan dengan ibadah sholat. Karena dalam hadis yang lain dikatakan ya, faman aqamaha, yang mendirikan sholat, maka faqad aqamaddin, telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan, faqad hadamaddin, telah menurunkan agama. As-sholatu imaduddin ya, sholat yang agama. Kemudian sholat juga selain sebagai imaduddin, idza shaluhat shaluhasa iru amalihi, apabila sholatnya benar, maka seluruh amal perbuatannya benar. Artinya, maksud ini adalah bagaikan tower ya, sinyal HP ya, yang mengedarkan, menerima, kemudian mengedarkan. Ketika si tower itu baik, berfungsi dengan baik, maka akan bisa memancarkan sinyal. Orang muslim ketika menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar, maka dia akan memancarkan kebaikan-kebaikan. Itu. Tetapi HP tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada juga pulsa. Nah, HP bagus, mereknya bagus, sinyalnya bagus, tapi tidak ada pulsanya, nggak bisa digunakan HP itu. Maka harus diisi pulsa atau diisi kuota. Nah, kuota inilah yang memfungsikan HP itu bisa berfungsi.
bisa telepon, bisa ngirim berita, bisa nerima berita, bisa nerima telepon, gitu kan? Dengan itu, ya. Nah, sholat kita sudah kerjakan supaya kita itu terasa berfungsi, bermanfaat, lebih bermanfaat. Maka Islam mengajarkan as-sodaqoh, sodakoh. Jadi sodakoh itu saya ibaratkan seperti pulsa. Pulsa itu kalau kita ingin bisa menelpon isi pulsa, artinya kita harus mengeluarkan uang untuk membeli pulsa supaya kita dapat menggunakan HP, supaya kita dapat mengirim berita, mengirim gambar, membuka internet, maka harus ada kuota atau ada pulsa. Itu biar lancar komunikasinya itu. Baik komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan makhluk Allah, hamba-hamba Allah, itu melalui sodakoh itu setelah sholat dan syahadat. Ya, jadi akan dapat berfungsi keislaman, kemukminan seseorang ketika dia juga mengeluarkan sodakoh. Karena sodakoh itu tadi saya ibaratkan seperti pulsa, gitu ya, seperti pulsa yang bisa nanti untuk memanggil, untuk menerima, untuk berkomunikasi. Komunikasi kita kepada Allah akan tersentak, akan tertutup, akan terkendala ketika kita tidak melakukan sodakoh itu. Jadi sodakoh itu ibaratnya pulsa, ya, yang memfungsikan HP sesuai dengan fungsinya itu. Makanya sodakoh itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di situ banyak nilai-nilai, banyak manfaat, banyak hikmah, dan itu yang akan menggerakkan potensi seorang mukmin, potensi ilmunya, potensi hartanya, dan potensi kemanfaatan daripada kepribadian seorang mukmin itu lewat sedekah, hubungan antara pribadi dia dengan saudaranya yang mukmin, bahkan dengan makhluk yang lain. Jadi harta yang dimiliki orang seorang mukmin itu bukan hak mutlak pribadinya, ada hak orang lain. Ketika hak kita ini punya harta sekian, sementara ada orang lain, ada saudara kita yang miskin, kita tidak berikan pada dia, berarti kita ibarat HP kita itu nggak ada pulsanya, nggak bisa digunakan. Itu. Ada fakir, kita biarkan. Ada miskin, kita biarkan. Lalu kita tolong dibiarkan. Sebentar kita punya, kita mampu. Nah, itu akan jadi penghalang, akan penyebab tidak lancaran hidup dan kehidupan kita sebagai orang mukmin. Tidak connect gitu. Jadi sedekah itu akan membuat satu persatuan ukhuwah yang kuat, perkatan kuat gitu. Ya, ini pentingnya sedekah, pentingnya sholat, pentingnya syahadat, ya. Dan kemudian haji, ibadah haji itu adalah itu kewajiban pribadi terhadap pribadinya pada Allah. Makanya dikatakan di sana itu walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu ibadah pribadi, kayak seperti ibadah sholat, membutuhkan dana. Tapi ibadah haji ketika tidak melakukan ibadah zakatnya tidak dilakukan, sedekahnya tidak dilakukan, maka ibadah haji bisa batal itu. Bisa batal. Bisa terkendala. Apa yang diinginkan haji mabrurah itu tidak akan tercapai. Hanya haji kunjungan saja. Berarti koneksi hubungan harta dengan mustahik harta
atau mustahik sedekah, ini harus dilakukan. Kalau ini dilakukan, haji dilakukan, maka sempurnalah orang itu. Tapi haji dilaksanakan, sedekahnya tidak, ini tidak akan menjadi sempurna. Fungsinya itu tidak akan sempurna. Ini pentingnya sedekah itu bagi kita dan bagi sesama orang mukmin atau sama orang muslim. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.